Karena itu yang saya tungguin sebenarnya. Ya ternyata banyak reaksi-reaksi yang tidak saya pikirin ya sebelumnya. Jadi memang saya tuh tadi harus lihat dari sana karena kan ini pertama kalinya kalian saya melihat ini karya saya dilihat sama penonton pertama kali itu adalah kalian. Jadi saya harus lihat apa yang saya bikin nyampe nggak targetnya. Tadi nangis ya Pak Asri Walas? Nih sebelah sini kejar nih. Iya. Alhamdulillah, itu salah satu juga yang saya rencanain dari awal. Itu perubahan skenario pas terakhir sebenarnya. Oke, terima kasih. Saya nggak mau panjang-panjang. Kalian di sini udah sangat membuat saya, nggak tahu saya bilang apa. Terima kasih ya. Thank you. Siap Mas Bayu mau tadi boleh menariknya karena kita sempat ngobrol sama beberapa case. Setelah kemarin kita ngobrol sama Dava juga Mas Bayu. Mas Bayu treatment di lapangan ini sangat luar biasa karena selalu menemani di area case ya, tapi di motor sutradara. Nah ini apa Mas Bayu yang membuat Mas Bayu treatmentnya seperti itu di lapangan pada saat proses syuting? Oke, jadi gini, saya itu selalu ada di samping kamera. Jadi pergerak, saya tuh selalu pakai handheld. Dan saya pas dia begini, saya tuh suka gerakin badan dia begini. Saya gerakin itu badannya. Mau dia zoom out, mau dia zoom in, itu saya gerakin badannya. Jadi saya selalu ada di samping kameramen. Nggak pernah ada di tempat apa sih itu namanya begitu? Di monitor room ya. Nggak pernah ada. Jadi kalau misalkan orang-orang nanya, ya saya nggak pernah duduk di monitor, selalu dengan kursi plastiknya ada di situ. Jadi semuanya itu ya memang sudah dari awal saya udah bilang sama mereka, nanti saya suka ngekat untuk bagian-bagian dialog yang saya mungkin diulang ya, saya bilang. Karena saya keperluannya, karena kepala saya sudah editing, bukan di sana lagi. Itu. Wow, tepuk tangan dong tuh Mas Bayu, berarti luar biasa. Nanti kita balik dengan pertanyaan media, tapi akan ada case yang bergabung juga bersama dengan kita. Tepuk tangan untuk Mas Oke Antara. Iya, sebenarnya udah dari tadi, tapi emang itu tadi yang gue belakangan ya gitu. Oke, thank you Mas Bayu. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Tapi kita ke Patitan Herwan. Patitan ini menarik. Yang membedakan film Lembayung dengan film horor lainnya yang kita tahu banyak di tahun ini Patitan. Di industri film Indonesia aja kurang lebih ada 30 film Patitan di 2024. Tapi yang buat optimis dari Patitan, Lembayung akan tayang di 19 September nanti. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya apa yang membedakan, sebetulnya kemarin waktu kita press con sebetulnya saya sempat sampaikan banyak keraguan awalnya waktu Baim. Semua di sini sama, siapa direkturnya Baim. Tapi akhirnya yang sangat membedakan adalah saya berani bilang bahwa ini adalah satu film yang menjadi signature-nya Baim. Di luar dugaan, over ekspektasi, dan semua berbeda pasti hasilnya. Energi sebagai first director buat saya sebagai produser yang wah, melewati ekspektasi saya. Jadi sekali lagi congrats Baim. Thank you Pak, thank you kepercayaannya. Ini berbeda banget, ini signature-nya Baim. Jadi ya meskipun ngejagainnya juga gak gampang gitu Baim ya. Dengan ide-ide liarnya yang selalu ada, tiap malam selalu ada yang baru buat kita juga, wah ini keren ya hasilnya ternyata, dan dia deliver. Selamat sekali lagi, dan buat tim yang lain juga selamat. Mudah-mudahan ini bisa, ekspektasinya pasti kan ya, berikutnya ditanyanya itu kan ya, pasti ekspektasinya apa ya bisa diterima dan bisa menjadi salah satu milestone buat film Indonesia. Amin, siap. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Tita. Terima kasih ke Mas Emilka. Sekarang Mas Emilka, ini boleh diberikan juga ke teman-teman media yang hadir di sini Mas. Ini kan kalian dinantikan yang sebentar lagi akan ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia. Kalau boleh flashback dikit Mas, bentuk kolaborasinya, perjalanannya seseru apa sih Mas dengan Tiger Wong Entertainment dan juga jajaran case dari mulai awal ngobrol sampai dengan kemarin melewati proses produksinya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kalau ngomong masalah perjalanan film ini sih lumayan panjang ya bro ya, panjang banget karena personally kenal sama Baim sih udah lama banget ya. Akhirnya kita ngobrol itu sebenarnya nggak sengaja. Waktu itu kalau nggak salah saya hadir di filmnya si Berbalas kejam.
berbalas kejam ya, berbalas kejam. Saya diundang OTT dan saya nggak tahu kalau produsernya Baim. Kita ketemu. Itu awal pertemuan, ngobrol akhirnya jadilah Lembayung ini. Jadi ya tadi agak kaget juga, tapi selama proses berjalan sih banyak banget hal-hal yang memang kita ini ya kita sama-sama saling melengkapi, saling menyatukan ide gitu. Satu hal sih yang membuat saya sampai sekarang akhirnya kaget ya bahwa Baim itu so perfeksionis. Apapun ada hal-hal yang dia inginkan dia harus capai. Ini kalau kita ikutin nih teman-teman, kalau hari ini misalnya ini filmnya nggak kelar, jadi tugas kita ya jagain Baim. Udah bro, this good gitu loh. Betul, kok nggak kelar. Itu sih mungkin sedikit flashback ya. Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk Mas Emil. Thank you Mas Emil. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke jajaran ke sekarang. Ada Arya Saloka. Tepuk tangan buat Arya Saloka. Yang erok. Diam ya, astagfirullah. Diam. Sadis. Arya Saloka di sebelumnya ketemu pertama kali dengan teman-teman media, ini udah menjadi satu hal yang dinantikan juga oleh teman-teman penonton di seluruh Indonesia. Nah, lo membandingin diri lo dengan tanggung jawab yang besar ini di Lembayung gimana dengan mendeliver itu dengan sangat sempurna ya? Silakan. Dokter Teto. Diomelin. Waduh. Iya, tanggung jawab besar iya, tapi karena memang saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, jadi tanggung jawab besar itu bisa menjadi ringan buat saya gitu. Banyak yang bantuin saya soalnya. Terus gimana nge-build chemistry bareng sama Tasya itu juga Yasamin bareng-bareng di sini? Itu sangat menyenangkan karena proses the reading pun juga kan, apalagi Yasamin dan Taskia ini orang kritis sekali. Skenario kayak ini kayak nggak gini deh, ini waduh urak lagi, rubah lagi, ini lagi, iya kayaknya kita harus kayak begini, harusnya begini. Menyenangkan sekali sih, apalagi Baim membuka ruang diskusi selebar-lebarnya ya, dan nggak ego dengan gua sutradara di sini harus ngikutin saya gitu, tapi dia memang membuka ruang diskusi itu, jadi kami pun di sini khususnya saya ngerasa nyaman. Yes, terus part apa yang paling di riset dari seorang Arya Saloka untuk karakter Dr. Teto di sini? Kalau saya sih pasti nyari akar tokohnya dulu ya, sejarah tokohnya dulu. Ketika akarnya udah kuat, baru saya tumbuhin sama seperti tumbuhan ya, dari bawah dulu semuanya. Yang pastinya tuh memang latar belakang itu sih yang harus dikuatkan ketika saya mencari tokoh Teto itu, karena kan bagaimana dia kecilnya, tumbuh kembangnya, ketika dewasa menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu yang memang saya juga minum susu apa. Itu yang ngobrol kita bongkar-bongkar sama Baim waktu itu. Yes, ini ada yang mau di sini mau jadi pasiennya Dr. Teto ada? Oh. Gratis. Nah, ayo gratis ada yang mau juga. Nggak ada yang mau. Kemarin rame katanya banyak yang mau. Waktu trailer masih pada mau ya. Nggak jadi. Oke, terima kasih Arya Saloka, Taskia Nabia juga yang hadir di sini. Tepuk tangan Taskia dong. Taskia, ceritakan dong dari banyaknya film horor yang kamu perankan, ini bedanya gimana dengan teman-teman Lembayung dan didirect oleh seorang Baim Wong? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi pakai jilbab saya. Oh betul. Ini ada geng aku tuh, ya kan mirip-mirip. Ya perbedaannya main di film Lembayung, salah satunya ketemu sama aktor-aktor hebat. Terus juga kita bisa didirect sama orang yang nggak bisa diem. Kayak benar-benar emang dia nggak pernah dimonitor, itu benar banget. Dia benar-benar terima banget di maki-maki, mungkin nggak dimaki-maki, maksudnya diajak diskusi yang kayaknya lumayan sengit tuh Kak Baim sangat menerima. Dan nggak cuma Kak Baim tapi juga ada semua krunya itu sangat membantu prosesnya juga di syuting ini gitu. Dan kita nggak menjalankan syutingnya itu walaupun tempatnya memang base campnya sih sebenarnya nyaman ya, tapi lingkungannya
lumayan creepy ya. Tapi ya karena kebersamaan kita semuanya terasa lebih enteng gitu sih. Jadi untuk seorang pemain seperti Taskia dengan karakter Mas Bayu sebagai sutradara itu menguntungkan malah untuk pemain ya. Jadi banyak ruang diskusi yang bisa dijalankan untuk build perannya gitu ya. Betul. Ya walaupun kadang suka ada skrip yang tiba-tiba di tengah-tengah syuting kayaknya dirubah deh. Oke, ya udah kitanya yang harus siap sebenarnya. Jadi menurutku itu juga salah satu tantangan sebagai aktor juga untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan ketika ada di lokasi gitu. Siap, itu dia Taskia, thank you Taskia. Untuk ke Yasamin, Yas boleh ceritain kalau dari Yas penawaran apa yang Yas berikan untuk karakter Arum ke film Lombayung ini setelah ngobrol dengan Mas Bayu, silakan. Sore semuanya, terima kasih sudah hadir dan menonton, menyempatkan waktunya. Penawarannya jadi awalnya dari penolakan dulu. Penolakan kayak Kak Baim kayaknya scene yang ini aku takut untuk bawain. Akhirnya ya setelah aku cuman bisa ngomong kenapa ini berat, semuanya udah nonton, akhirnya udah ngerti kenapa untuk memerankan Arum itu berat banget. Bahkan sampai hari ini untuk ngebayangin kayak ada di posisi Arum yang di film gitu masih cukup mengganggu ya gitu, mungkin untuk perempuan atau laki-laki juga gitu pasti nggak nyaman kan ada di posisi itu. Jadi wah Kak ini takut lagi maininnya gitu. Sampai akhirnya Kak Baim sih yang ngasih penawaran duluan, gimana kalau kayak gini, boundaries kamu sampai semana, kita bikin syutingnya tetap nyaman dan tetap aman gitu. Yes, itu dia Yasamin, terima kasih ya Yas. Selanjutnya ada Mas Oka Antara juga di sini, Mas Oka Antara. Excuse me. Nah, ini baru mau ya kalau prakteknya Dr. Ringo ya. Bayar. Gak apa-apa, Dr. Ringo gratis gak ada yang mau. Mas Oka, gimana sih build karakter yang ada di sini Mas Oka dan di direct sama Mas Bayu di film Lombayung ini yang bisa diceritakan ke teman-teman media, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Aduh, kalau ada Bayu pasti ramai wartawan. Ketawa aja. Semoga yang tanya film semua ya. Paula support kok. Bisa aja bikin gimmicknya. Itu sampai lupa tadi pertanyaan apa sih? Gimana di Lu yang mulai duluan. di direct sama Mas Bayu dan nge-build karakter Dr. Ringo ini misterius sampai akhir tuh gimana silakan. Wah, jadi kalau pertama kali di direct sama Baim sih, sebetulnya dari dulu tuh memang udah tahu kalau Baim itu mau bikin PH. Kita berdua udah mau pernah bikin bareng ya Em ya. Cuman nggak pernah ketemu aja waktu yang tepat sampai pada akhirnya dia ngasih tahu berita yang sangat membahagiakan lewat telepon. Pola hamil? Enggak, bukan. Berita yang membahagiakan yaitu, bro, gue ngedirect. Serius bro? Mau direct nih, bener nggak gitu dikabarin? Iya, lo. Yakin nih bilang, ini ada skenario bagus banget. Dia bilang, gue udah tungguin aja tuh. Kapan dia mau ngomongin ada peran buat gue ya? Terus dia ngomong, terus dia ngomongnya, oke bro, gue punya budget segini, lo mau nggak? Jangan. Dia ceritanya seperti ini perannya. Tahu bro. Terus enggak gitu dong. Terus gue bilang, wah bagus banget bro. Oke. Untuk fungsi Dr. Ringo ini gue pengen bahas lebih lanjut, tapi anggap aja gue udah setuju. Tapi gue pengen Dr. Ringo ini tebel lah fungsinya. Di situ gue sama Baim khusus ngebahas Dr. Ringo, nggak pengen cuman sekedar ada, tapi dia ada banget. Gitu. Asik, dan terbukti ada banget ya Dr. Ringo ya. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Oka Antara, thank you. Kita ada juga di sini Dr. Tantri, ada Ana Jongling, tepuk tangan untuk Ana. Sebelum menjawab pertanyaan dari saya, kita teman-teman media tadi request senyumnya Ana Jongling pas di kursi dokter gigi. Yo, bisa. Ya, coba. Pandangannya kemana? Pandangannya ke depan, ke tengah-tengah teman-teman media. 1, 2, 3. Asli takut. Luar biasa. Ana, pertanyaannya adalah ini adalah debut perdana seorang Ana Jongling bermain di film Indonesia. Nah, boleh dijelaskan kenapa tertarik untuk terlibat di film Lombayung direct oleh Mas Baim Wong? Silakan Ana. Oke, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sehat. Oke, so ini film pertama Ana di Indonesia, and
ngerti nggak kalau anak mau bahasa Malay? Ngerti. Okay, so proses casting adalah Kak Baim datang ke Malaysia dan berjumpa sama Anna, dan benda pertama yang dia suruh Anna buat is senyum. So that's how Kak Baim memilih Anna untuk jadi tantri. So kenapa Anna memilih untuk buat filem di sini, sebab ini adalah satu challenge untuk Anna, sebab Anna tak pernah buat filem di Malaysia. So ini filem pertama Anna sebenarnya, and Anna so Anna buat kat sini. So ini adalah satu rezeki bagi Anna, and Anna syukur sangat dapat peluang untuk bekerja sini sama cast, kru, director, production yang sangat baik, dan tak buat Anna rasa takut atau they made me feel like I was at home kat sini. And kalau Anna tak faham, and kalau Anna tak tahu apa-apa, Anna boleh tanya dia orang, and they're always there to help me. So I'm very thankful. Terus gimana how build chemistry with other cast, Anna? Chemistry? Yes. Senang sebab mereka sangat baik dengan Anna. Very, very helpful, very funny, very sweet. Terutama Eric Estrada katanya. Betul. Yeah. Yes, itu dia Anna Jomblik. Thank you Anna. Selanjutnya kita juga punya nama Wulan Guritno. Gimana rasanya main di film yang didirect oleh sahabat sendiri? Nah, itu dia. Melihat bagaimana perkembangan sampai dengan hari ini untuk karakter yang Mbak Wulan, silakan. Pasti yang pertama bangga ya. Gak nyangka juga hasilnya seperti ini. Maksudnya ya bukannya underestimate Baim, aku tahu Baim itu orangnya punya mimpi yang sangat besar, terus dia mau belajar, dia serius, dia detail, dia hands on banget gitu. Aku tahu hasilnya akan bagus, tapi seperti ini tuh aku juga cukup amazed. Congratulations, Desti. Jadi aku senang banget waktu, memang mungkin aku di sini hanya 2 scene, walaupun 2 scene itu kunci, tapi untuk berada di karya pertama sahabat aku bangga banget gitu. Jadi kalian tahu nggak sih, kan tadi udah nonton, aku tuh siapa sih? Masih misterius ya. Jangan spoiler ya, ada live Instagram dan TikTok juga. Saksikan Lembayung 2. Jawabannya Lembayung 2. Oke, udah di spill deh. Jadi kita doakan laku keras, jadi Lembayung 2 dibuat, jadi ketahui aku tuh siapa. Yes, terima kasih. Amin ya. Amin. Terima kasih tepuk tangan untuk Mbak Wulan Guritno, thank you. Kita ke Mas Mario Maulana dan Ibu Dayu dulu yang ada di atas sini. Bersama ya si Ibu Dayu dan juga Mas Mario. Boleh dong ceritain gimana pengalaman serunya didirect oleh seorang boymong dan terlibat di film Lembayung, silahkan. Ya silakan Ibu Dayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih sudah datang. Kalau di daerah sama Pak Imong sama sih seperti yang lain-lain, mungkin agak surprise juga. Tapi seperti yang saya katakan dari awal kemarin waktu presscon, Pak Im beyond my expectation. Dia sangat bagus dan menguasai keadaan. Ya, untuk scene-scene saya. Satu hal yang saya ingin sampaikan mungkin apa yang membedakan film ini dengan film-film horor yang begitu banyak di Indonesia, energinya beda. Buat kami, para cast, energi positif itu sudah dibangun sejak awal, bahkan ketika kita belum syuting. Kebersamaan dengan cast, kebersamaan dengan sutradara, dengan kru dan sebagainya itu sangat positif lah ya. Semoga teman-teman yang sudah nonton bisa menarik energi positif itu juga untuk ditularkan kepada penonton-penonton yang lain tanggal 19 September nanti. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dayu. Mas Mario seperti apa silakan. Film Lembayung adalah karya Baim yang mengejutkan. Semoga pecinta film horor khususnya bisa menonton film yang mengejutkan dan karya Baim yang mengejutkan. Siap. Terima kasih Mas Mario. Kita juga ada Dava Wardana dan juga Kang Ence Bagus di sini. Dava ternyata playboy Dava ya. Luar biasa. Hati-hati kalau di jalan sendiri ketemu Dava ya. Kita terpulang. Ini mau ngobrol sama playboy Jaktim apa Jaksel? Ini playboy juga. Dua-duanya benar, dua-duanya dong. Iya kan? Coba Kang Bagus dulu, Kang Bagus dulu. Terima kasih sebelumnya, selamat sore semuanya. Heru nih sebenarnya agak berat juga ketika baca skenario nya ya gitu. Karena brengsek.
Tapi challenge sih buat saya sendiri juga karena waktu itu memang saya tuh sangat berharap banget gitu dapat peran-peran yang memang jauh gitu dari peran-peran yang biasa saya mainkan gitu selama ini gitu kan, komedi gitu, dan alhamdulillah ada challenge di sini gitu. Bisa nggak ya? Tapi meskipun agak berat juga ya karena film ini kan ya panjang ya, ini film ini bakalan dikenal seumur-umur, terus ngeliat karakter Heru tuh yang brengsek gitu kadang-kadang saya juga mikir aduh gitu ya, tapi ya udahlah ini sebagai aktor profesional ya udahlah gitu, ini Heru gitu, bukan saya pribadi gitu. Meskipun terus terang saya agak geli juga, agak risih sama kelakuannya si Heru itu. Terus terang gitu, saya pas bacanya gitu sebagai enceng gitu melihatnya. Tapi ya alhamdulillah Baim juga kasih kepercayaan untuk memainkan karakter Heru itu, dan thank you banget Baim. Semangat bro. Terima kasih. Mainnya bagus banget ya. Yes, terima kasih Ance. Dav, lu gimana dong dikasih kepercayaan ini dengan ada love story ternyata di antara Pika dan Aru? Iya, gimana nih? Gak pernah soalnya dalam seharian. Jadi, yang part mana? Ya, selamat sore teman-teman media. Terima kasih buat sore ini. Aku juga senang banget dipercayai Mas Baim untuk film perdananya, karena sebelumnya di Berbalas Kejam aku cukup suka dan mengagumi lah film itu, karena waktu itu Mas Reza dan semua yang main juga. Di sini peran pertama juga aku beda banget menurut aku. Di peran-peran sebelumnya belum pernah yang pengen menonjolkan karakter asshole-nya, dan walaupun scene-nya gak banyak tapi gimana bisa ngena ke pemain. Banyak belajar juga dari masukan Mas Baim, karena Mas Baim kan dari kacamata pemain juga. Ya. Jadi ya itu proses sangat menyenangkan sih. Semoga juga Lembayung ini bisa berkah buat kita semua. Amin, terima kasih. Kita ke Erik Estrada yang Tunggu nih. Berdiri dulu dong. Ya? Berdiri dulu. Oh, siap. Lihat dong jaketnya. Nanti direpes ya bos. Masih spell letter nih ya. Iya. Di jaketnya ada jilat sutradara. Kayaknya kekhawatiran lo untuk keluar dari zona stigma nyaman. orang dan zona nyaman untuk komedi sangat berhasil di sini ya. Tepuk tangan dong untuk Erik Estrada. Itu gimana rasanya akhirnya seperti karakter yang selama ini keluar dari zona nyaman? Akhirnya ini pertama kali saya horor, pertama kali saya keluar dari zona nyaman komedi, yang saya selalu bilang saya tuh bukan komedian, tapi rezeki yang dikasih sama Allah tuh komedian ya. Dan di sini Mbak Im Wong mempercayakan Erik Estrada untuk karakter Moming yang amat sangat berat, karena satu saya penakut, mending saya berantem sama 10 orang daripada satu setan ya. Di situ kalau kalian lihat saya sendiri enggak, itu 10 kru di depan saya karena rider saya itu. Karena saya penakut Pak. Sumpah, itu harus ada orang yang di depan situ ya. Iya. Sampai saya mau doa ayat kursi aja, saya doa tidur, tanya Pak. Soalnya nggak hafal. Hah? Soalnya nggak hafal. Hafal. Saking takutnya. Dan itu saya kira Lembayung itu film Jawa. Aku disuruh tanda tangan kontrak. Pas baca set rumah sakit. Set orang ganti. Set mati. Horor gitu. Terjebak saya terus. Udah tanda tangan digital. Itu. Tapi di daerah sama seorang Wemo sebagai aktor. Pertama kali saya sebagai pemain yang reading nggak guna ya ini film ini. Percuma Pak, saya reading, saya baca nggak dipakai. Di lokasi syuting itu rubah. Tapi you man, you beautiful. You butter, Pak, man, you sen. Itu artinya apa? Artinya keren banget, bro. Keren bro. I love you. Erik Estrada bro, tepuk tangan untuk Erik Estrada. Thank you banget Mas Erik. Oke, kita kasih kesempatan ke teman-teman media, akan dipilih dari teman-teman Publicis ya, akan mendapatkan parfum Lembayung. Nah, ini Kes aja belum punya parfum Lembayung nih. Silakan angkat tangannya, silakan dari Publicis. Dari Publicis boleh dibantu. Iya bukan. Silakan nama, media, dan pertanyaannya. Sebutin nama dan media biar dicatat sama tim kita untuk dapat official merchandise-nya. Silakan. Halo, selamat sore. Saya Topan dari media online Historika Film. Saya ingin bertanya sama Mas Baim.
untuk kedepannya ini film Lembayung bakalan buka berapa layar di bioskop dan apakah akan tayang juga di Malaysia atau di negara lain? Mas Baim, terima kasih. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Layarnya itu kita sudah mencapai kalau nggak salah ya 150 sampai 200 kurang lebih. Ya. Totalnya sudah 300. Oh, total 300 maaf sebelah saya ya. Yang menyenangkannya sebenarnya sudah ada 6 negara. Wow. Dan sudah ada yang WhatsApp saya dari Hollywood. Wow. Jadi dia sudah dengar dan pernah saya kasih lihat juga, tapi belum final. Dan dia tertarik dari cara pengambilan gambar sama cara saya untuk buat horor ini menjadi drama dan juga thriller. Karena buat dia jarang sekali orang yang bisa membuat horor tapi habis itu nangis. Jadi